Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru SDN Patuana. Mohon izin saya di sini akan memandu acara pada kegiatan sekolah kita hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Patuana, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Patuana. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian di sini saya akan membawakan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu kita buka acara siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suyanto. Mohon kepada Bapak Suyanto harap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala anhu sikal karim sultani. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa'inda lisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Padika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyanto. Semoga acara kita diawali dengan doa ini berjalan dengan lancar, dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita dan sekolah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Patuana kepada Ibu Sartini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan support kepada ibu kita, Ibu calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Baik Brilian, yang mudah-mudahan harapan besar saya sebagai leader di SD 4 Lana ini kita dukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Lian, yang jelas kegiatan penanaman budaya positif untuk UPTD SDN 4 Lana ini. Harapan besar kita membawa perubahan besar, membawa perubahan yang luar biasa, terutama perubahan perilaku sikap anak
anak-anak didik kita yang kita banggakan ini. Kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mensupport, kita sama-sama mendoakan. Semoga apa yang menjadi programnya Ibu Lian yang akan berdampak kepada SD 3 ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Dengan ini kegiatan kita saya resmikan dimulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya yang memotivasi. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita ke kegiatan inti dalam acara ini, yaitu sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan diuraikan oleh Ibu Baik Berlian ini. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak Ibu. Semangat. Oke, coba kita mulai dari tepuk semangat dulu, bisa ya? Nah, tepuk semangat. Semangat semua, alhamdulillah. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya sekedar mengajak rekan-rekan guru semuanya untuk sama-sama melaksanakan elaborasi pengalaman tentang modul 1.4 budaya positif. Ini adalah pembelajaran yang saya terima, saya kerjakan di bulan ini. Jadi lanjut. Nah, ini adalah kompetensi lulusan yang akan saya capai. Modul ini mengharapkan sebagai guru penggerak bisa memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara nyata dan aman. Selain itu juga nanti kita sebagai guru penggerak dapat menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Capaian umumnya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Oh iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Nanti akan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kan yang digadang-gadang oleh Bapak Menteri Pendidikan saat ini ya. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu masih ingat? Apa? Ayo yang kelas 1? Nyanyi paling Bu ya. Oh ada. Siap. Kita nyanyi bersama ya. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar titis. Iya, luar biasa sekali. Selanjutnya nanti juga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif untuk berinteraksi dengan murid. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan normatif. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, yang nomor 1 nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal
tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi, segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan masuk ke sana dari pertanyaan pematik tadi. Lanjut, pembelajaran yang pertama kita tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita akan baca bersama ya Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya perubahan paradigma dengan ilustrasi seperti ini. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ini saya dan teman gitu. Jadi Bapak Ibu dan temannya. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangannya, digenggam erat dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan seperti ini berarti ya. Nah, teman B, berarti teman kita ya, itu akan mencoba dengan sekuat tenaga meminta agar kita memberikan jawaban kita. Apa sih yang ada di genggaman tangan kita? Itu tak? Dia membujuk, merayu, menyuap, memberikan apapun. Supaya apa? Supaya kita bisa membuka tangan kita. Ini loh yang ada di tangan kita, yang kita sembunyikan hal yang berharga itu. Nah, apa yang terjadi kalau sebagai individu Bapak Ibu? Kira-kira diberikan atau tidak? Ayo Pak Yanto, kalau Bapak udah punya sesuatu di tangannya nih, kan temennya kepo nih Pak, pengen tahu nih, apa sih? Pengen tahu aku, Yanto, ya aku bikin nih. Nah, gimana Pak? Bapak gimana? Diberikan. Oh diberikan, oke. Kalau Bu Wit gimana Bu Wit? Temennya nih pengen tahu nih, apa sih yang itu? Apa aku pengen tahu loh? Yang ada di tangan itu apa sih? Apa? Oh diberikan atau tidak Bu? Diberikan tidak? Tangannya itu tadi? Hah? Ada. Oke. Ada yang diberikan, ada yang tidak berarti ya. Oke. Lanjut. Apa yang terjadi ya? Jadi kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu, tergantung kira-kira nanti banyak mudorotnya atau banyak baiknya nih. Kalau misalkan rahasia kita ini diketahui oleh umum seperti itu. Kalau bisa menginspirasi, bisa membantu yang lain, bisa supaya yang lainnya juga termotivasi, is okay. Berarti ini loh, aku tuh punya kayak gini loh. Nah, tapi jika lo banyak mudorotnya, nanti dicaci maki nih, nanti malah jadi aib. Misalkan ya, kita nanti dibongkar gini. Berarti jangan diberikan. Itu tergantung kebutuhan, ya kan? Sekarang di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi itu ada cara mengontrol muridnya. Ada kritik, ada membuat orang merasa bersalah. Terus ada penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kayak tadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita sebagai guru sama murid kan, iya apa itu, gitu kan? Coba buka, yang ada di genggaman tadi loh. Ayo buka, muridnya kira-kira buka nggak? Buka kan? Segitu berpengaruhnya kita dalam kehidupan anak didik kita. Nah ini nanti kita bahas. Kenapa kok bisa kita tuh kontrolnya seperti itu? Lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrol itu, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi, kalau sesuai teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik buruk atau tidaknya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri kita, gitu. Diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau pakai teori kontrol, maka kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan kita bujuk, terus nggak bisa nih, nggak berhasil, pasti paksa kan? Nah, kalau di teori kontrol harus ada yang namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Jangan ada kalah menang atau menang kalah. Kalau bisa semuanya harus menang. Itu perbedaannya.
Lanjut. Nah ini jadi ada yang namanya Dr. William Bresser. Ini adalah teori kontrol atau teori pilihan. Beliau mencetuskan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sangat penting untuk kita. Jadi jangan sampai kita sebagai pendidik itu disuruh dulu baru mau melaksanakan sesuatu. Kalau bisa kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, kontrol diri kita, baru bisa menggerakkan yang lain. Di situ sampai nanti kita belajar tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita belajar itu. Lanjut. Disiplin. Bapak Ibu pasti sering banget, bahkan kalau misalkan di kelas pasti mengatakan, ayo mulai disiplin. Ternyata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Ada makna konotasi juga, yaitu dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya kita itu kan kalau disuruh disiplin pasti karena adanya peraturan, bukan karena dari diri sendiri. Ya, teruskan. Nilai-nilainya, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Bresser pada teori kontrol atau teori posisinya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang dapat memotivasi intrinsik, jadi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini juga ada pelajaran Pancasila tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita masuk ke ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar gak ngantuk. Biar gak sumuk. Ya, Bapak Ibu bisa ikutin kata-kata saya. Tangannya ke atas. Ikutin saya ya. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Lah, putar lo ya. Jangan berputar lo ya. Lagi. Putar, stop. Putar, stop. Pegang pipi kanan. Gue sebenarnya pipi kanan. Pipi kanan capek dia. Ya, coba dulu. Ternyata instruksinya adalah mendengarkan kata-kata saya, bukan mengikuti. Oke. Capek deh. Pipi kanannya dia capek. Lanjut ya. Eksplosif konsep. Ini pembelajaran 2.2. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada restitusi juga di sini. Luar biasa. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Iya. Lanjut. Ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Lek kata eksternal otomatis dari luar. Jadi untuk mengenai ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Kalau misalkan ada peraturan dari eksternal dari luar, lek nggak melakukan kita apa? Misalnya disuruh Bu Bos nih, disuruh apa gitu ya? Kalau misalnya kita nggak melakukan nih, apa yang terjadi? Takut kan? Takut gimana nanti gitu kan? Iya kan? Pasti yang terjadi seperti itu. Jadi apabila kita melakukan, nanti dipuji nih sama bosnya gitu kan? Itu namanya motivasi dari luar. Lanjut. Sedangkan kalau dari internal itu dari dalam.
diri sendiri. Ada nggak imbalannya? Enggak kan? Oh iya, kerjaan beres. Kalau masih kerjaan beres berarti masih ada faktor dari eksternal dong ya, bukan dari diri sendiri. Nah sekarang ini ada kata merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Berarti tetap aja ada perintah ya, tapi bedanya kalau misalkan eksternal itu dari orang lain, kalau internal dari dalam diri sendiri. Berarti yang harus merdeka siapa? Diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya Bapak Ibu, kita kan menganggapnya penghargaan itu berarti luar biasa, bisa memotivasi gitu kan. Padahal penghargaan itu adalah motivasi eksternal, ya kan? Kalau misalkan nggak dilakukan lagi penghargaannya berarti sudah hilang dong, nggak akan kayak gitu lagi. Ini ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, bahkan bisa merusak hukuman. Ini penghargaan. Kenapa kok bisa merusak hukuman? Hubungan. Ada kecemburuan. Iya, ada kecemburuan. Mulai penghargaan. Mulai disawer. Iya kan? Pasti ada yang seperti itu. Lanjut. Nih, jadi penghargaan itu menurunkan kualitas. Kualitasnya jadi turun. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi dari dalam diri atau eksistensi. Nah, sekarang ada bentuk program kebajikan dari apresiasi. Nih, ada apresiasi itu kan pengakuan ya Bapak Ibu. Yang perlu diingat itu ada beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Khusus itu kayak gimana? Caranya dipanggil anaknya, kita berikan hadiah atau pengakuan. Tapi ada juga yang namanya pengakuan secara pribadi, berarti hanya face to face lagi, nggak perlu yang secara khusus gitu. Ada juga pengakuan pada semua murid secara bergantian, ini malah lebih bagus menurut saya. Ada pengakuan secara konsisten, berarti kalau misalkan sudah melakukan pengakuan, ya begitu terus supaya tidak surut. Terus ada fokus pada prosesnya. Contohnya nih Bapak Ibu, ada pembukanya nih. Kemarin saya perhatikan gitu kan. Coba Bu Rindi, kemarin saya perhatikan Ibu nih datangnya pagi terus ya. Nah, itu sudah mulai pembukaan nih. Terus ada nilai kebajikannya, rasa empati ini besar sekali, berarti udah masuk ke nilainya. Situasi pada saat mengenal murid baru di kelas kita, ini situasinya. Lanjut. Tindakan guru. Sekarang gini Bapak Ibu, tadi kan kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, yang ada di sini ini nanti saya bacakan itu hukuman atau konsekuensi. Itu ya. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini hukuman. Coba kita cek jawabannya. Apakah benar? Iya, jadi berarti lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJJ ini konsekuensi. Kita salah ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi push up, menyakitkannya dengan fisik ya. Terus membuat sakit hati untuk jangka waktu yang panjang. Ada nih ya yang mulut-mulut agak pedes ini biasanya netizen. Iya, pedes ucapan netizen. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dari seperti itu dia jadi benci nih. Ngopo sih ada peraturan barang? Ngopo tuh sekolah tengah bolos telat gitu. Ada paksaan,
mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi dia nanti akan menyembunyikan, rasa ngomong aku telat, gitu kan, gurunya telat gitu. Lanjut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggap, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan jadi bisa mematuhi peraturan seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak jadi membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak menghargai. Nah, yang paling bagus itu ada namanya restitusi. Nanti kita bahas. Jadi anak bisa menghormati dirinya dan orang lain. Itu positif. Lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu restitusi? Soalnya kita biasanya cuma taunya hukuman sama konsekuensi ya. Kalau hukuman yang harus diterima, konsekuensi kan yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diproses nih. Kalau misalkan dia punya kesalahan, kita proses nih kesalahan dia tuh, bukan menyalahkan, bukan memberi hukuman, tapi membuat mereka menyadari agar mereka bisa menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hukuman, ini adalah tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dia juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan sang anak. Nah, restitusi diri ini juga adalah cara yang paling baik dilakukan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Lanjut. Pembelajaran ketiga, ini keyakinan kelas yang tadi sudah saya buat. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Jadi, nih ada lingkaran budaya positif, di dalamnya itu ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ini jadi satu semuanya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kita lihat ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nih, ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ada lagi nih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat dalam belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana ya yang keyakinan kelas? Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Seperti ini Bapak Ibu, ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Ada bekerja, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Selanjutnya, di sini ada peraturan Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita akan cek keyakinan kelas yang sebenarnya seperti apa. Coba Bu diklik. Ada keyakinan kelasnya? Ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya bentuknya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, namanya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu pasti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menunggu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas, berarti untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, sudah masuk ke pembelajaran 4 nih. Sebentar lagi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut. Nih, ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, dan juga ada kebebasan, serta ada bertahan hidup. Yang paling kita tonjolkan adalah biasanya bertahan hidup ya. Kita melakukan kebutuhan dasar itu untuk bertahan hidup. Lanjut.
Ada 5 posisi kontrol. Ada yang namanya guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru penghukum itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya berceramah dengan cara, ibu kecewa deh sama anak ini, atau ya pokoknya dia merasa anak tersebut jadi merasa bersalah. Terus ada teman. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan gitu loh untuk muridnya. Memantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini dampaknya nanti kalau kita jadi seorang penghukum, maka sang murid pasti mengulangi lagi kesalahannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, sang murid jadi rendah diri. Tapi kalau menjadi teman, dia jadi ketergantungan. Nah, kalau pemantau biasanya ada sanksi dan juga hadiah. Nah, yang paling bagus itu sebagai manajer, yaitu bisa mengevaluasi diri, terus bagaimana ya cara memperbaiki dirinya. Lanjut. Nih, pernyataan-pernyataan. Tadi kan sudah sedikit itu ya Bu disinggung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, itu biasanya yang mengatakan seperti itu masuk ke kategori sebagai pembuat merasa bersalah. Itu pasti begitu. Terus, kamu tidak benar dengan melakukan hal ini, gitu loh. Itu penghukum pasti. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker hina hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu tuh suami yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, dari kalimat-kalimat ini pasti kita sudah menyadari Bapak Ibu, kita itu biasanya selalu menjadi yang seperti apa? Ya enggak? Biasanya ada murid kalau terlambat, kamu jam segini baru berangkat. Nah, itu berarti tipe penghukum. Kalau misalkan dia pembuat orang merasa bersalah, pasti kan, ya ampun dulu jam segini kamu tuh kok ya baru datang. Nanti ya, ibunya gak bangunin kamu. Nah, pokoknya dibikin merasa bersalah gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi dia dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak apa, saya akan apa. Nah, itu berarti hukuman. Tapi kalau apa yang kamu yakini, keyakinan kelas apa yang kita untuk memperbaiki masalah ini, nah itu berarti manajer. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya, nih kalau menstabilkan identitas biasanya gurunya akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa kalau menyelesaikan masalah ini. Ini biasanya kalimat menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi kebutuhan. Ini tujuannya untuk membantu murid menganalisis kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena biasanya Bapak Ibu, yang namanya anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Contohnya, misalkan dia mengganggu temannya nih, usil sama temannya. Kalau kita cari tahu, pasti jawabannya, aku loh Bu, senang melakukan hal itu, gitu kan? Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, kesenangan tadi itu. Kalau misalkan validasi kebutuhan itu biasanya perkataan guru adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini dan sebagainya. Lanjut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan agar anak dapat melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ciri-cirinya, biasanya gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Nah, itu bahasa-bahasanya. Lanjut. Nah, sekarang intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik
Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan sebagainya. Selanjutnya, refleksi. Ya, nanti kita akan refleksikan ini. Lanjut. Selesai. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya, dan semoga sedikit dari saya ini bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bayi Perlatining atas uraian materi tentang sosialisasi budaya positif yang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa kita terapkan ke depannya agar menjadi pribadi seorang guru yang lebih baik dan yang menjadikan peserta didik mempunyai sikap-sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian tadi Bapak Ibu kegiatan kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan terkait tentang sosialisasi budaya positif? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik, kalau cukup Bapak Ibu, saya di sini sebagai pemandu acara mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun dalam ucapan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Pagi. Ya, menyambung dari diskusi sosialisasi yang kemarin, kali ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif yang telah kita pelajari. Jadi budaya positif itu adalah, bisa dilihat di sini, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang yang namanya 5 posisi kontrol. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Kita diskusikan ya. Kemarin itu sudah dipelajari apa saja 5 posisi kontrol dari seorang guru. Apa? Penghukum. Apa lagi? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Terus? Teman. Apa lagi? Pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima? Manajer. Jadi kita akan bersama-sama nanti menyaksikan apa saja sih yang menjadi 5 posisi kontrol itu. Di sini ada pertanyaan. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Jika Bapak Ibu mempunyai kasus seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Memarahi? Atau memberi pertanyaan ke anak tersebut? Atau dipanggil? Dipanggil? Dipanggil, ditanyai, ya? Kenapa kok bisa melakukan hal tersebut? Kemudian ada lagi nih, atau jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, pada saat hadir pun atau seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat bersama mengejek teman-temannya. Berarti ini sangat mengganggu. Kalau murid Bapak Ibu ada yang seperti ini, jelas yang dilakukan adalah menegurnya, kemudian memberikan nasihat, seperti itu ya. Coba sekarang kita lihat, kita kaitkan dengan 5 kontrol. Namanya 5 kontrol ini ada yang pertama, penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi apa-apa semuanya dihukum, ada kesalahan sedikit dihukum. Mereka merasa bahwa hal itu yang terbaik untuk siswa tersebut. Nah, di sini ada kata-katanya nih. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Ya kan? Biasanya juga kamu ini selalu salah, kamu ini selalu telat, datang terlambat. Coba sekarang kamu push up. Nah, itu biasanya penghukum.
Ada lagi yang namanya membuat merasa bersalah. Ini sebenarnya mirip-mirip sama penghukum, tetapi dalam posisi ini biasanya suara gurunya akan lebih lembut, tetapi akan justru lebih menekan sang murid. Perasaannya jadi dibuat tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu ini nak. Nah, padahal itu udah termasuk kayak menghukum ya, menghakimi dia, tapi dengan cara membuat rasa bersalah. Berapa kali ya Bapak harus beritahu kamu itu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, biasanya dengan posisi ini nanti muridnya akan jadi rendah diri. Ada lagi teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo anak, jangan seperti ini, bantu saya ya. Sebenarnya itu juga sama saja membebani murid, tetapi dengan seperti berteman saja. Ada lagi yang namanya pemantau. Pemantau kan berarti mengawasi Bapak Ibu. Jadi mereka itu biasanya yang mempunyai kontrol pemantau ini akan langsung meneliti. Jadi dilihat konsekuensinya seperti apa, sanksinya seperti apa. Jadi dia tidak dapat memisahkan hubungan pribadi dengan muridnya. Jadi mereka akan selalu berkata seperti ini. Coba ingat-ingat, melanggar peraturan nggak seperti ini, gitu kan? Pasti berkaitan. Coba kalau kamu misalkan terlambat, tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini, guru biasanya berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab tentang perilakunya tersebut, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini dia jadi manajernya. Nah, kenapa melakukan ini? Coba, tadi itu salah nggak kalau misalkan melakukan seperti itu? Digiring untuk menemukan solusinya. Contohnya, kata-katanya, apa kamu meyakini tentang keyakinan kelas kita? Kita nanti kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu sudah salah seperti ini, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, seperti itu. Oke, kita sudah selesai dengan 5 posisi kontrol. Sekarang saya akan bermain game. Di sini saya ada tugas menuliskan kalimat 5 posisi kontrol yang diucapkan seperti yang tadi kita bahas bersama. Nanti tulis di kertas flip seperti ini dan ditempel. Misalkan penghukum, kata-katanya apa ya? Nanti ditempel di sini. Bisa ya? Nah, silakan. Nah, jadi ditulis ya kata-kata. Kita coba cari tahu dulu nih kalau penghukum kata-katanya seperti apa. Nah, sudah ditulis semua ya kalimatnya Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang kita akan tampilkan sesuai dengan posisinya. Penghukum, siapa tadi yang buat kalimat penghukum? Saya dulu. Coba ditempel ke penghukum. Dibacakan Bu yang kalimat penghukum seperti apa? Males aja kalau sampai salah. Iya betul. Lanjut. Yang jadi pembuat merasa bersalah. Tadi siapa? Oke, saya. Oke. Gimana coba orang tua kamu kalau tentang kesalahanmu? Kalau tahu tentang kesalahanmu. Tuh, lanjut. Sekarang yang teman. Yang jadi teman tadi. Pak Yanto, tadi nulis teman ya? Coba dibaca. Baca dulu Pak. Aku mohon bantu ibu ya. Oh iya. Bapak. Bapak mohon bantu Bapak. Lanjut. Saya. Yang memantau apa Bu kalimat? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Oh, jika merasa. Masih Dan yang terakhir yang manajerial. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Oh iya, betul. Pintar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan permainan tentang 5 posisi kontrol. Di sini ada word wall. Jadi nanti bisa diklik. Nah, kira-kira yang mana yang akan dipencet di sininya?
Misalkan yang membuat merasa bersalah yang mana ya? Kalau seperti ini, Kalau seperti ini bagaimana perasaan? iya berarti ini akan ditaruh di sini. Kita coba ya. Bisa dibantu Bu? Ini semua. Iya. Coba kita akan bersama-sama. Soalnya juga baru pertama ini Bu. Oke. Sekarang posisi kontrol teman. Kira-kira yang mana ya? Taruh di mana ya? Teman. Ayolah bantu. Oh iya, ayolah bantu Ibu. Coba kita letakkan. Sip. Sekarang yang memantau. Memantau yang mana ya? Memantau. Oh iya, sudah tahu konsekuensinya. Berarti ditaruh yang paling bawah sendiri. Yang terakhir, manajer. Manajer berarti yang mana? Apa rencana kamu? Oh iya, apa rencana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti yang ini penghukum. Kamu ini selalu saja datang terlambat itu penghukum. Sip, coba submit. Weh, luar biasa. Berarti benar semua ya. Oke, terima kasih. Gamenya sudah komplit. Kali ini kita akan diskusi lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Namanya kebutuhan itu berarti apa yang kita perlukan. Coba di sini akan kita lihat. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kalau kebutuhan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pokoknya sandang, pangan, papan, biasanya seperti itu. Sedangkan selanjutnya ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Berarti ini adalah kebutuhan untuk diterima oleh kita. Kebutuhan ini biasanya tentang kebutuhan psikologis. Pengennya kan disayang, bisa diterima oleh orang lain. Ada juga penguasaan. Penguasaan ini berarti kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, pokoknya selalu diakui apa kelebihan dia. Ada lagi nih kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini berarti kebutuhan menentukan pilihan. Biasanya tentang itu, nggak diatur-atur. Kamu harus A, kamu harus B, tetapi bisa memilih. Ini loh, saya pengennya seperti ini. Ada lagi nih kebutuhan yang terakhir, kesenangan. Jadi kebutuhan untuk membuat dia merasa senang. Nah, biasanya Bu, Bapak, anak-anak itu melakukan kesalahan karena dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ini tadi, 5 ini tadi. Makanya kita harus cari tahu sebelum menentukan dia itu bersalah. Gitu. Misalkan dia datang terlambat nih, kita tanya nggak langsung, kamu nih kenapa kok bisa terlambat? Jangan dimarahin dulu, kita tanya alasannya seperti apa. Sekarang kita akan masuk lagi ke tugas. Masih berkelompok ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Coba masih ingat nggak? Kita tulis lagi. Tulis apa saja ya kebutuhan dasar tadi. Balik. Ada berapa tadi kebutuhan dasarnya? 5. Oke. Coba misalnya yang pertama. Aku akan mengalahkannya. Bertahan hidup. Oke, benar. Lagi. Nih, sini. Yang kedua, kebebasan. Ya. Yang tadi saya Penguasaan. Ya, betul masuk. Kasih sayang. Oke. Yang terakhir. kesenangan. Oh iya. Kebebasan.
kebutuhan dasarnya silakan ditempel di sini. Sebelum pertama saya. Iya. Lanjut. Yang kedua aku ini. Kita. Sakar. Iya boleh. Boleh lagi. Yang keempat ini Bu. Yang kelima pasangan. Iya, berarti. Nah sekarang kita akan berdiskusi tentang keyakinan kelas yang ingin direalisasikan di kelas kita masing-masing. Tadi sudah saya bagikan semua ya Bu ya, silakan ditulis. Yang pertama disiplin. Oke, disiplin masuk. Yang kedua menghormati guru. Ya, menghormati guru boleh. Yang ketiga, Apalagi Bu? menjaga kebersihan. Iya, di kelas harus tuh menjaga kebersihan. Nah, terus yang keempat, saling menghargai dan menjaga kerukunan. Iya, memang harus saling menghargai, benar. Ada lagi yang terakhir? Yang terakhir berkata dan berbicara yang sopan. Iya, sekarang kita tempel bersama-sama keyakinan kelas ini. Iya, disiplin. Jaminan guys. Saya tak mananya nih. Tinggal Nah, sini ya, lah. sininya. Iya, Dari di tengah-tengah. menjaga kebersihan. Oke, ini yang keempat, menjaga kerukunan. Oke. Yang kelima, bawa sendiri. Terakhir berbicara dan berkata dan berbicara yang sopan. Yes, sudah selesai kita. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini dia. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalkan kita akan menentukan membuat anak jadi disiplin dan budaya positifnya ada, maka kita akan melakukan ini. Menstabilkan identitas. Nah, di sini biasanya tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan sampai ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita udah klaim kamu tuh salah, tanpa membuat dia jadi move on lagi. Jadi oh iya ya, kalau salah nih aku harusnya gimana nih gitu loh. Jadi kita akan bantu dengan cara menstabilkan identitasnya. Dengan cara seperti ini nih kalimatnya nih. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu kan? Ada lagi, memang nak tidak ada kok manusia itu yang sempurna. Jadi distabilkan dulu supaya dia tidak merasa, aduh aku kok wis berbuat salah ini, wis koyo hidupnya udah hancur gitu ya. Padahal dia masih punya potensi untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Yang pertama itu. Yang kedua ada validasi tindakan kesalahan tersebut. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan itu kan tadi seperti yang kita bahas tadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita akan cari tahu nih kebutuhan dasar apa ya yang mereka tuh ingin lakukan gitu loh. Kok terjadi kesalahan seperti itu? Nah, kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya sebenarnya ya gitu. Terus ada lagi, ibu yakin kamu tuh pasti punya alasan nih melakukan hal seperti ini. Kalau misalkan anaknya mukul temennya misalkan, kenapa nih kok bisa melakukan hal seperti itu? Ternyata apakah dia kebutuhan dasar hidupnya, atau penguasaan, dia ingin merasa berkuasa, atau kebebasan, kesenangan yang tadi udah dibahas. Lanjut, yang ketiga ada namanya menanyakan keyakinan. Jadi kita tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau anak ada yang salah, kita tanyakan kembali nih. Coba masih ingat nggak keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Apa yang kamu yakini nih dari perbuatan kamu tadi? Seperti itu. Ini yang namanya segitiga restitusi. Sekarang kita juga akan membuat lagi kalimat-kalimat yang mencerminkan segitiga restitusi. Dari mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sudah siap ya? Oke. Berarti hanya tiga orang bagi. Tadi kalimat yang menstabilkan
Ya, ini contoh menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah kan tidak apa-apa. Contoh yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Begitu? Ya, yang nomor 3 Bu, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Sudah selesai. Sudah selesai? Oke, kita akan coba validasi lagi ya. Menstabilkan identitas. Oke. Berbuat salah tidak apa-apa. Ya, benar. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan Hal tersebut, Iya. kesalahan tersebut atau hal tersebut. Oke. Benar. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, sip. Yeay, terakhir. Nah, sekarang kita akan bermain games lagi nih, supaya lebih paham lagi tentang 5 kontrol tadi. Posisi kontrol. Ya, di start pakai word wall. The word wall quiz show. Ayo agak cepat-cepatan ya. Sudah siap? Kamu ini selalu saja datang terlambat. Ini apa nih? Ayo. Penghukum bukan ya? Hukum. Coba kita lihat. Betul nggak? Betul. Lanjut. Skip. Selanjutnya sudah siap? Oke, siap. Kalau seperti ini bagaimana perasaan orang tuamu? Itu apa namanya yang Membuat merasa bersalah. Iya, coba. Sana, dua klik. Yeah. Skip. Ayo Pak, selanjutnya Pak. Ayo, Beli. Lanjut. Ayolah, bantu ibu dengan tidak seperti ini. Teman, Teman. Coba. Yeay, luar biasa. Lagi. Apa lagi nih? Bonus. Bonus roundnya. Wah. Selesai. Bonus banyak loh. Tuh, klik yang mana nih? Kira-kira yang bonusnya besar. Yang Tahu dulu kita lihat pilih yang mana ibu-ibunya sama bapak-bapak. tengah. Yang tengah ini. Ya. Coba klik. Bonusnya yang Dong. Ya. Terima kasih poin. Pakai skip. Lumayan skornya. Pertanyaan lagi. Sudah tahu kan konsekuensi dari perbuatanmu? Ayo. manajer. Pemantau. Coba. ya? Klik. Betul ya? Pemantau. Yeah. Berarti banyak lagi ya. Sekali lagi soal terakhir. Coba. Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Ayo, manajer dong. Manajer. Salah klik ya. Oke, yang benar adalah manajer. Tepuk tangan dulu dong. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Bu Lian, saya menjadi tahu tentang penerapan budaya positif. Yang dimana sebelumnya saya hanya mengetahui budaya positif itu cuma ada 5, yaitu
5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setelah saya mengikuti sosialisasi, ternyata banyak budaya positif yang belum saya ketahui menjadi tahu. Dan harapan saya kepada Bu Lian, semangat dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Cayo! Setelah melaksanakan kegiatan diskusi tentang budaya positif tadi, saya menjadi lebih memahami tentang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pesan saya untuk Bu Lian, tetap semangat dalam menjalani pelatihan guru penggerak. Semoga ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Ganbare! Menghubungkan dua kata rasa atau rasa Apakah ada pertanyaan? Gerak, sila jalan.
Sudah 5 nih, ada lagi? Apa Pen? Jangan ketahuan di sekolah. Oh iya, jangan terlambat ke sekolah. Berarti sudah terkumpul berapa banyak nih? Kelas yang akan kita bahas bersama. Kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama apa? Sekarang kita ubah menjadi positif hurufnya ya. Kalimatnya yang positif. Dilarang yang berteman ini berarti bisa jadi menghormati. Jadi kita harus saling menghormati. Yang kedua, pergantian atau menunggu giliran. Ini kira-kira kalimat yang pantas apa ya? Dirubah menjadi budaya mengantri. Mengantri ya nih. Lanjut, tidak boleh berbicara kasar. Berarti apa nih? Nah, kalau tidak boleh berbicara kasar berarti berbicara kasar. Oh, pintar. Kemudian menghormati guru. Setuju nggak dengan kalimat ini? Setuju. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat yang baiknya seperti apa nih? Membuang sampah lebih baik lagi menjaga Nah, kalau yang ini jangan terlambat ke sekolah. Berarti harus tepat. Berarti bisa jadi disiplin. Nah, sekarang sudah kita ganti bahasanya dengan bahasa yang lebih baik lagi dengan kalimat yang positif. Dan kita pilih-pilih nih mana yang kira-kiranya jadi keyakinan kita bersama nih. Menghormati teman, ini masuk nggak sama keyakinan kelas kita ya? Kira-kira masuk. Supaya lebih positifnya sip. Mengantri bisa ya? Karena jangan sampai kita melakukan berbicara sopan. Lanjut, menghormati guru. Menjaga kebersihan. Ya, supaya rapi, bersih dan semangat kita. Dan yang terakhir disiplin waktu.